Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man tabi'ahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Pak Iqbal Amar Muzaki. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu merangkum dari pertemuan 8 sampai pertemuan terakhir. Baik, pada pembahasan pertama yaitu yang berjudul pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Kemudian tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural ada dua, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal yaitu merupakan tujuan sementara, karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Kemudian selanjutnya metode dan pendekatan pendidikan multikultural. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural diantaranya yaitu metode kontribusi, metode pengayaan, metode transformatif, dan metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Kemudian pendekatan pendidikan multikultural diantaranya yaitu pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan kultural, dan pendekatan psikologis. Kemudian kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural. Yang pertama, kelebihan pendidikan multikultural diantaranya yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. Kemudian kekurangan pendidikan multikultural yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural, kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Bab selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Konsep pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Konsep pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun, dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih, pengetahuan ilmu yang memuat pengetahuan yang otentik. Kemudian tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun yang ideal serta praktis yaitu mencapai 3 unsur. Di antaranya pertama, pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu. Kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat antara pendidik dan peserta didik. Menurut Ibnu Khaldun, pendidik itu harus mempunyai pengetahuan yang luas sekaligus pribadi yang baik. Sebab menjadi pendidik tidak hanya sebagai pengajar di dalam kelas saja, akan tetapi pendidik sebagai contoh atau teladan untuk peserta didik. Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat bahwa peserta didik sebagai muta'alim atau sebagai manusia yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan ilmu. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa peserta didik sebagai objek
dalam pendidikan yang sangat memerlukan pendidik untuk proses belajar mengajar. Kemudian metode pembelajaran Ibnu Khaldun diantaranya yaitu metode pentahapan atau tadarruj, metode pengulangan atau tikrori, metode kasih sayang, dan metode wisata ataupun rihlah. Kemudian selanjutnya kurikulum dan materi pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Dalam buku Muqaddimah menjelaskan bahwa ia membagi ilmu menjadi dua bagian. Yang pertama ilmu tradisional yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang kita sebut dengan ilmu nakliyah. Contohnya seperti ilmu tafsir, bahasa Arab, tasawuf, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ilmu akliyah yang berasal dari akal. Contohnya yaitu ilmu logika, fisika, metafisika, dan matematika. Kemudian bab selanjutnya yaitu mengenai bab pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh yaitu tujuan pendidikan Islam. Dalam merumuskan tujuan pendidikan, Muhammad Abduh selalu menghubungkan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya, baik tujuan akhir pendidikan maupun tujuan instruksional. Pokok pikiran tujuan instruksional pendidikan didasarkannya pada tujuan sekolah. Ia membagi jenjang pendidikan kepada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat dasar yaitu tingkat mubtadi, kemudian tingkat menengah atau tabaqat al-wusta, kemudian tingkat tinggi yaitu tabaqat al-ulya. Rasyid Ridho yaitu murid Muhammad Abduh menuturkan bahwa pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidikan akal dan jiwa serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian poin selanjutnya yaitu karya-karya Muhammad Abduh. Karya-karya Muhammad Abduh diantaranya yaitu Al-Waridah, sebuah karya dalam ilmu kalam atau tauhid, tafsir juz amma, risalah tauhid, dan lainnya. Kemudian metode pendidikan Muhammad Abduh. Ada 2 aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh, yaitu metodologi dalam bentuk mikro, metode mengajar. Di antaranya yaitu metode mengajar, metode tanya jawab, metode pemahaman konsep. Kemudian bentuk makro atau metodologi sebagai satu sistem. Di antaranya yaitu kepala sekolah dan guru. Kemudian bab selanjutnya yaitu pemikiran Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Poin pertama yaitu pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun upaya untuk mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini diantaranya dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu menciptakan manusia yang baik budi, yaitu alim dalam agama, luas pandangan yaitu alim dalam ilmu-ilmu umum, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Kemudian materi pendidikan. Materi pendidikan yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Al-Quran dan Al-Hadis, membaca, menulis, berhitung, dan menggambar. Kemudian poin kedua yaitu pembaharuan teknik penyelenggaraan pendidikan usaha Ahmad Dahlan untuk memperbaiki teknik perencanaan pendidikan dengan jalan modernisasi dalam sistem pendidikan, yaitu menukar sistem pondok dan pesantren dengan sistem pendidikan modern sesuai dengan tuntutan zaman. Ada 2 model persekolahan yaitu model persekolahan umum dan madrasah. Kemudian karya-karya dan lembaga yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya yaitu menerbitkan buku-buku meliputi masalah fikih, aqaid, tajwid, hadis, sejarah para nabi dan rasul, dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran mengenai akhlak dan hukum. Kemudian sekolah calon guru yaitu yang disebut Al-Qismul Arqa. Kemudian poin selanjutnya yaitu metode pembelajaran perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya yaitu bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama, sedangkan di madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran
pendidikan menurut Haji Hasyim Asy'ari untuk menuangkan pemikirannya tentang pendidikan Islam. Haji Hasyim Asy'ari telah merangkum sebuah kitab karangannya yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim merupakan kitab yang bersih tentang konsep pendidikan. Nah, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dapat disimpulkan dalam 3 poin. Poin pertama yaitu dalam hal ini menjadi titik penekanannya adalah pada pengertian bahwa belajar merupakan ibadah untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan. Kemudian poin kedua yaitu tugas dan tanggung jawab seorang murid, dan poin ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab seorang guru. Kedua yaitu tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu menjadikan insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Poin selanjutnya yaitu metode yang digunakan Haji Hasyim Asy'ari. Sistem individual yang ditetapkan dalam metode Wetona dan Sorogan, metode hafalan, muhawarat, dan metode muzaharat merupakan istilah-istilah lain metode yang diterapkan pada Islam klasik seperti al-sama, al-imla, al-ijaza, mudzakarah, dan munazarah. Kemudian poin selanjutnya yaitu kurikulum yang digunakan Haji Hasyim Asy'ari. Kurikulum atau materi yang diterapkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari meliputi kajian tafsir Al-Quran, kajian tafsir Al-Hadis, Usuluddin, kitab-kitab fikih madhab, nahwu, sorof, dan materi yang membahas tentang tasawuf. Bab selanjutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau yang disebut dengan Persis. Poin pertama yaitu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam. Pendidikan Persis berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis serta kepada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Visi pendidikan Persis ini yaitu terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dituang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian maka muncullah beberapa tokoh Persis yang mempunyai pandangan maupun pemikiran terhadap, yaitu Hasan dan Muhammad Natsir, ulama politikus. Kemudian poin selanjutnya yaitu tujuan pendidikan menurut Persis. Tujuan umum pendidikan Persis pertama kali dirumuskan ialah untuk mencetak mubalighin. Tujuan ini penekanannya mubalik yang faqih, memahami agama secara mendalam. Perkembangan tujuan selanjutnya ialah terwujudnya kepribadian muslim yang tafaqquh fid din. Kemudian poin selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Persis. Kurikulum yang digunakan sekarang lebih komprehensif, mandiri, profesional, terintegrasi serta dikelompokkan ke dalam al-ulum al-asariyat, al-ulum al-kauniyat, al-ulum al-saniyat, dan program unggulan. Penekanan pada mata pelajaran agama lebih besar dari mata pelajaran umum. Pola organisasi kurikulum berdasarkan pada mata pelajaran terpisah, pada mata pelajaran terpisah-pisah dan mata pelajaran gabungan. Kurikulum pendidikan tinggi mengacu kepada pendidikan nasional dan departemen agama, kecuali Ma'had Ali. Kurikulum Persis dikategorikan modern dan bersifat dinamis. Itulah yang dapat saya sampaikan pada tugas video rangkuman dari kelompok dari pertemuan 8 sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.